Baik teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada bagian ini aku akan bagikan 3 tips untuk memaksimalkan kinerja dari Microsoft Word ya. Nanti kita akan praktekkan secara langsung, jadi teman-teman silahkan ikuti video ini dari awal hingga selesai. Nanti teman-teman bisa perhatikan langsung atau manfaatkan langsung di device-nya teman-teman. Yang pertama adalah kita mengaktifkan teks ataupun boundaries ya dari sisi kanan, kiri, bawah, atas untuk memaksimalkan eh, garis yang kita pakai dalam setiap lembar Microsoft Word ini tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita akan memaksimalkan dengan mengaktifkan garis kiri, kanan, atas, bawah. Tetapi ketika kita print ataupun kita convert ke dalam PDF misalnya, dia akan tidak kelihatan. Ya, misalnya kita ingin membuat tabel ya. Kadangkala tabel kita itu kita sesuaikan dengan kanan kirinya sudah seperti ini, tetapi kalau kita membuat tulisan ya, kita seringkali memperbesar atau memperkecil dari tabel ini. Jadi kita bisa menggeser ya tabel-tabel ini sehingga tidak sesuai dengan boundaries yang ataupun garis margin yang dibutuhkan. Jadi perlu kita buatkan garis agar nanti ketika kita membuat tabel kita bisa lihat apakah dia sesuai dengan garis yang ditentukan seperti itu ya. Cara mengaktifkannya adalah pertama teman-teman pilih file, kemudian pilih option, kemudian setelah option pilih advance ini ya. Kemudian garis tarik ke bawah ya. Kemudian di bawah ini ada namanya show text boundaries ya. Ini. Jadi kita klik ya, kita aktifkan, kita oke. Ya, maka garis akan dimunculkan seperti ini teman-teman ya. Ini adalah teks rata kiri rata kanan di mana setiap tulisan kita ya akan dimulai dari garis yang sudah ditampilkan seperti ini, bahkan diakhiri nanti pada garis yang ada di sisi kanannya seperti itu ya. Kalau kita coba buktikan, oke, kita coba lagi, oke ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan garis yang kita buatkan ini teman-teman. Jadi kita kadangkala ketika membuat tabel seperti ini ya perlu kita sesuaikan dengan garis yang dibutuhkan. Demikian halnya tulisan, biar lebih rapi kita pastikan apakah dia sudah sesuai dengan margin yang kita tentukan. Ya, itu tips pertama. Yang tips kedua adalah mengaktifkan Microsoft Word Developer ya. Di sini kebetulan sudah saya aktifkan teman-teman. Ya, di sini kita bisa membuat Visual Basic, kemudian kadangkala kita membutuhkan kotak untuk centang seperti itu, atau gambar, ataupun grafik-grafik ya tentang konten kontrol yang lain bisa teman-teman maksimalkan dari sini. Misalnya saja saya ingin membuat lembar checklist untuk nama-nama buah misalnya ya, mangga, kemudian ada pisang, ya, kemudian ada durian. Oke. Nah, tiga ini kita buat checklistnya teman-teman. Oke, kita aktifkan di sini. Kalau sudah aktif developernya ya, kemudian kita pilih lagi ya, kita buatkan lagi untuk durian. Maka ketika kita checklist akan otomatis bisa kita pilih yang bagian mangga ya, ini otomatis terisi, kemudian pisang otomatis terisi seperti itu. Jadi Windows Developer ini bisa kita aktifkan pertama dengan cara buka file, kemudian pilih option ya, kemudian pilih nanti di quick access toolbar ini. Oke. Di sini kita lihat teman-teman. Oke, sorry. Kita pilih customize ribbon ya. Di sini ada beberapa tabs yang bisa kita pilih ya, blogspot, kemudian insert, dan di bawah ini biasanya ketika kita belum mengaktifkan maka kita pilih ataupun checklist yang developer seperti ini. Kemudian kita pilih oke. Maka akan muncul nanti di menunya teman-teman developer. Ya, itu tips kedua. Ya, tips ketiga kita coba bagaimana file kita ini sebenarnya bisa kita simpan secara otomatis berdasarkan waktu ya. Misalnya 1 menit dalam pengerjaan kita simpan
1 menit dalam pengerjaan kita simpan seperti itu. Setiap ada perubahan akan disimpan ya. Ataupun mungkin teman-teman bisa pilih auto save ini ya, tapi auto save membutuhkan drive ya yang berbeda, bukan drive yang tersimpan dalam memori dari laptop kita atau device-nya kita seperti itu. Jadi teman-teman bisa maksimalkan dengan cara file ya, kemudian pilih lagi option ya, kemudian di sini ada save ya. Di save ini pilih di bagian kalau belum tercentang save auto recover information every dalam 1 menit ya, dalam 2 menit, dalam 3 menit, terserah teman-teman. Saya biasanya menggunakan 1 menit karena mengantisipasi pekerjaan kita yang tidak tersimpan ya, tetap bisa kita akses ketika ada trouble seperti itu. Nah, itu 3 tips yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di device masing-masing dan semoga bisa mengerjakan pekerjaan teman-teman dengan maksimal. Demikian